memandang kehidupan spiritual. Dari berbagai sumber yang menjelaskan tentang postmodernisme, dapat disimpulkan bahwa postmodernisme adalah cara pandang dan juga gaya hidup yang menentang atau selalu mempertanyakan segala sesuatu yang dulu tidak pernah dipertanyakan, yaitu dari hal ilmu pengetahuan, suatu kebenaran, dan bahkan penentuan otoritas. Pandangan ini umumnya bersifat skeptis dan lebih memprioritaskan pengalaman dan perasaan pribadi. Contohnya, mereka berpendapat bahwa kebenaran itu ada tapi tidak bersifat absolut, melainkan tergantung pengalaman dan perasaan tiap orang. Hal ini sangat berpengaruh terhadap pandangan mereka dalam berbagai hal. Dalam kekristenan sendiri, pandangan postmodernisme biasanya juga mempertanyakan hal-hal seperti bukti Tuhan ada atau tidak, apakah Alkitab adalah sumber yang valid atau tidak, pertanyaan mengenai kalau Tuhan itu baik, kenapa ada kejahatan, atau apakah suatu dosa masih relevan ketika banyak orang melakukannya dan akhirnya dianggap normal. Sebetulnya, dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 16-34, Rasul Paulus juga pernah menghadapi situasi serupa saat berada di Athena, Yunani, di mana ada banyak sekali patung-patung berhala yang menandakan adanya banyak cara pandang, filosofi, budaya, dan ilah-ilah. Tidak heran jika Paulus dan rekan-rekannya ditertawakan dan dianggap membual saat membagikan Injil dan berita tentang Kristus. Namun, di balik itu ada rasa penasaran dan kehausan untuk tahu lebih lanjut dari apa yang diajarkan Paulus, sehingga Paulus mendapatkan kesempatan emas, yaitu diundang untuk berbicara di sidang Areopagus, tempat di mana siapapun bebas untuk berbicara dan berpendapat. Paulus menggunakan kesempatan tersebut untuk memberitakan kebenaran yang akhirnya membuat beberapa orang Athena menjadi percaya kepada Tuhan, bahkan bergabung dalam persekutuan orang percaya. Sebagai orang percaya, apa saja yang dapat kita pelajari dan lakukan dari pengalaman Paulus di era postmodern ini? Yang pertama, pentingnya memiliki kepekaan akan kondisi kerohanian yang terjadi di era ini. Dipenuhi Roh Kudus membuat Paulus menjadi selalu peka dan tidak tinggal diam saat melihat jiwa-jiwa disesatkan oleh ilah-ilah dan pandangan yang tidak benar. Kita pun perlu dipenuhi Roh Kudus untuk bisa cermat dan peka akan kondisi kerohanian di era postmodern ini, di mana banyak orang tidak percaya akan Tuhan dan kebenarannya, atau sekedar percaya adanya kekuatan ilahi yang lebih besar dari manusia, tapi sosok tersebut bukanlah Tuhan yang benar. Dari situlah kita bisa memakai peluang yang ada untuk membicarakan tentang Tuhan, kebenaran, dan firman-Nya. Yang kedua, siap dan terbuka untuk berdiskusi mengenai Kristus dan Injil keselamatan. Keterbukaan untuk berargumentasi dan berpendapat bisa menjadi cara untuk memulai diskusi di era postmodern ini. Generasi di era ini sangat terbuka dan kritis akan segala hal, serta tidak mudah menerima sesuatu begitu saja. Namun, hal ini dapat kita gunakan untuk berdiskusi, menjelaskan tentang Kristus dan kebenarannya. Sama seperti Paulus yang memakai kesempatan yang ada untuk membuka ruang guna bertukar pikiran, mulai dari orang Yahudi, non-Yahudi, bahkan dengan para filsuf. Ia memberikan alasan dan argumentasi yang tepat dalam menyampaikan kebenaran dan Injil keselamatan, serta menyerukan pertobatan. Yang ketiga, memanfaatkan narasi dan argumentasi postmodernisme sebagai pintu masuk untuk menjawab kebutuhan dari pandangan tersebut. Perlu disadari bahwa di balik argumentasi dan narasi postmodernisme terdapat suatu kebutuhan dan kehausan untuk mendapatkan jawaban yang kuat dan benar. Disitulah kebenaran firman menjadi jawaban. Paulus mengerti akan hal ini, sehingga ia menggunakan situasi yang ada untuk menjawab kehausan warga Athena. Begitupun di era postmodern, saat anggapan akan berbagai pandangan dan ilah-ilah adalah sama, justru hal itu membuka peluang untuk kita untuk menjelaskan mengapa Yesus Kristus yang kita sembah berbeda dari ilah manapun. Tantangan akan pandangan-pandangan postmodernisme ini janganlah dipandang sebagai sesuatu yang harus dihindari, tapi justru sebagai pintu untuk bisa berdiskusi terbuka, berbicara mengenai kebenaran dan keselamatan dengan tetap saling menghormati satu sama lain. 1 Petrus 3 ayat 14 berkata,
Jangan takut dan gentar untuk membagikan kebenaran, sebab dipenuhi Roh Kudus memberikan kita keberanian dan hikmat untuk berkata-kata dengan tepat, sehingga siap menjelaskan iman kita dengan lemah lembut, hormat, dan penuh kasih Allah. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan scan QR Code atau buka link yang ada di atas. Tuhan Yesus memberkati. Ada satu lagu di dalam masuk tahun penuaian ini. Kita aminkan lagu ini. Kita terus doakan lagu ini dapat terjadi dalam kehidupan kita, keluarga kita, bahkan kota, negara, dan bangsa-bangsa. Let's sing this song. Kemuliaannya telah turun. Kemuliaannya telah turun di tempat ini. Gereja Tuhan disatukan, genapi firman-Nya, kemuliaan-Nya dinyatakan atas segala bangsa. Lawatan Tuhan terjadi di sini, kuasa-Nya dicurahkan, berkat-Nya dilimpahkan, penuaian besar sungguh terjadi. Segala bangsa akan datang menyembah Yesus Tuhan. Kemuliaan Tuhan telah turun. Sekali lagi dari awal kita katakan bersama-sama. Kemuliaan-Nya, kemuliaan-Nya telah turun di tempat ini. Gereja Tuhan disatukan, genapi firman-Nya, kemuliaan-Nya dinyatakan atas segala bangsa. Lawatan Tuhan terjadi, kuasa-Nya, kuasa-Nya dicurahkan, berkat-Nya dilimpahkan, penuaian besar sungguh terjadi. Segala bangsa menyembah Yesus Tuhan. Kuasa-Nya dicurahkan, kuasa-Nya dicurahkan, berkat-Nya dilimpahkan, sungguh terjadi. Segala bangsa menyembah. Mari sama-sama sembah Tuhan bersama-sama. Oh ya Rabbana Shanda, oh ya Rana Rabayas, Hurihana Rabaya, oh ya Rabbana Shanda. Penuaian besar sedang terjadi dalam kehidupan kami, ya Yesus. Kami akan menuai. Kuasa-Mu dicurahkan, berkat-Mu dilimpahkan, kemuliaan-Mu dinyatakan. Oh ya Rabbalabaya, Syahrabaya Rabba. Ya Tuhan, ya Tuhan. Ayo sekali lagi katakan, kuasa-Nya, kuasa-Nya dicurahkan, berkat-Nya dilimpahkan, penuaian besar sungguh terjadi.
bersama-sama nyatakan dengan iman kuasanya, kuasanya, berkatnya dilimpahkan, penuaian besar terjadi Tuhan. Setiap keluarga, suku, kaum bahasa, kemuliaan Tuhan. Sekali lagi katakan kuasanya. Saya mengundang Ibu Gembala. Berkatnya penuaian besar sungguh terjadi. Segala bangsa akan datang menyembah Yesus Tuhan. Kemuliaan Tuhan telah turun, kemuliaan, kemuliaan Tuhan telah turun, kemuliaan Tuhan telah turun. Kami mengaminkan kemuliaan Tuhan turun atas kita semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua kita diperbarui pada pagi hari ini. Di tahun yang baru ini, mendapatkan urapan yang baru daripada Tuhan. Untuk kami lebih lagi bersemangat bersama Dia. Kita mendapatkan kekuatan yang baru, keteguhan yang baru dari Tuhan. Untuk memasuki jalan-jalan yang baru yang Tuhan siapkan buat kami semua. Terima kasih Bapa untuk hari ini. Setiap kesehatan, setiap kemampuan, apapun yang sudah kami alami dan kami berada bersama-sama untuk menyenangkan hati Tuhan pada pagi hari ini. Dan Tuhan menuntut kami terus pada tahun yang baru ini. Mulai dari hari ini dan seterusnya. Kami percaya Tuhan dahsyat dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Yang siap diberkati Tuhan pagi ini, katakan bersama-sama. Amin. Sorak-sorai buat Allah kita. Haleluya. Haleluya. Coba katakan bersama, selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Boleh tengok kiri kanannya. Sudah baru belum? Sama. Terima kasih, silakan duduk kembali. Shalom. Shalom. Ya, sekali lagi selamat tahun baru. Tidak ada ketakutan ya. Apapun kita memasukinya dengan hati yang penuh syukur kepada Tuhan. Apapun yang kita alami, tahun 2025 adalah tahun penuaian. Katakan amin. Ya, harvest now. Coba kita tampilkan bannernya, Mbak. Harvest now. Jadi hari ini kita sudah melihat ada banner yang baru. Tahun 2025 adalah tahun penuaian. Ya, the year of harvest. Nah, di situ saya tampilkan yang menjadi juga foto atau gambar kita yang boleh kita percayai harvest itu now, sekarang. Ya, mulai sudah. Lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Nah, siapa penuainya, saudara? Haleluya, cuman satu yang angkat tangan. Siapa penuainya? Halo, mari angkat tangan semuanya. Siapa penuainya? Kita semuanya. Sudah siap? Siap, karena yang kemarin jadilah terang sudah nggak ada tuh. Ya, karena kita sudah jadi terang toh. Amin. Nah, karena kita sudah jadi terang, saatnya kita menuai jiwa-jiwa hari-hari ini. Ya, supaya amanat agung Tuhan terselesaikan dan Tuhan Yesus segera datang kembali. Itu pasti terjadi.
percaya ataupun tidak percaya. Baik, kita lihat Ulangan 11 ayat 13-14. Di situ juga ada ayatnya. Saudara, menjadi ayat pendukung daripada tahun penuaian ini adalah Ulangan 11 ayat 13-14. Lalu yang kanan tuh ada Yohanes 4 ayat 35. Ya, kita akan baca bersama-sama ayat-ayat ini. 1, 2, 3. Jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu dan beribadah kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, maka ia akan memberikan hujan untuk tanahmu pada masanya, hujan awal dan hujan akhir, sehingga engkau dapat mengumpulkan gandummu dan anggurmu dan minyakmu. Katakan amin. Balik lagi ke 13, tolong. Ya, jadi syaratnya kita harus sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Jadi kalau saudara baca itu besok, tetap hari ini. Ya, mau dibaca seminggu lagi, tetap hari ini. Jadi setiap hari ada perintah-perintah Tuhan yang kita harus jalani, harus lakukan, harus praktekkan, ya, sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu dan beribadah kepadanya dengan segenap hatimu. Jadi saudara, beribadah tidak hanya minggu ini, artinya ibadah di sini bukan. Tapi setiap saat di rumah, di jalanan, di mana hatimu itu beribadah kepada Tuhan. Artinya melakukan apa yang Tuhan suruh. Jadi kalau kita belanja di mall atau di pasar, terus hati kita marah-marah di situ dengan orang-orang penjual atau sesama pembeli, itu kita enggak menampilkan ibadah kita. Jadi setiap saat, setiap hidup ini adalah ibadah kita kepada Tuhan dengan menampilkan apa yang Tuhan mau. Karakternya Tuhan Yesus, ya. Lalu beribadah dengan Dia itu dengan segenap hati. Jangan dikurangin sedikit pun. Artinya kita tampil beda, kita mewujudkan Kristus di dalamku dengan segenap jiwamu. Nah, kalau ini kita lakukan, lalu ayat selanjutnya itu merupakan kata sambung maka, terus maka ya, ia akan memberikan hujan awal dan akhir bareng, saudara. Berkat yang double istilahnya. Tapi lakukan yang tadi dulu, beribadah dengan segenap hati dan lakukan perintah-perintah Tuhan setiap hari. Ya, lalu ada hujan awal, hujan akhir, dan engkau akan mengumpulkan gandum, anggur, dan minyakmu. Itu bahasanya orang-orang dulu di Israel. Hidupnya dengan minyak, anggur, dan gandum. Tapi kalau bahasa kita sekarang, ya, Tuhan akan memberikan kita apa, saudara? Depositomu akan bertambah. Hah? Yang amin cuma 2, itu aja yang terjadi. Ya kan? Uang jajan dari suami akan bertambah. Kenceng sekali. Orang gak punya suami juga. Tapi suaminya adalah Yesus Kristus, ya. Ya, artinya suami-suami juga akan ditambahkan Tuhan berkat-berkat baru. Nah, yang amin istrinya juga tuh. Suami pada yakin gak sih? Itu janji Tuhan 2025, walaupun di luar sana itu banyak hal yang tidak baik. Ya, kita baca ayat satunya lagi dulu, Yohanes 4 ayat 35. Yuk sama-sama lagi, 1, 2, 3. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai. Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Jadi ini yang disebut penuai dan
penabur bersama-sama gerak. Di situ lagi menuai, di sini sudah nabur. Ya, tidak usah nunggu lagi setiap 4 bulan atau berapa. Karena sudah waktunya, ladangnya sudah menguning. Nah, makanya kita harus siap untuk menjadi penuai-penuai. Nah, tidak selalu gampang, saudara, untuk menjadi penuai itu. Banyak hal yang kita akan hadapi. 2025 ini ada banyak ketidakpastian, ada banyak tantangan di depan, ada krisis ekonomi mungkin, ada bencana, ada perang, ada segala macam pengaruh-pengaruh medsos, ya. Kayak lihat beberapa saat itu di medsos ada lagi virus-virus baru yang muncul. Nah, apakah hal-hal itu membuat kita galau, membuat kita cemas untuk kita masuk di dalam penuaian dengan hati yang cemas dan kacau dan ketakutan? Tidak akan mungkin. Ya, jadi apapun bentuk penuaiannya nanti kita akan lihat. Tapi engkau harus masuk dulu di dalam, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Itu pesan tahun ini. Termasuk dari gembala pembina kita. Jadi pertama, melangkah dengan kuat dan gagah perkasa dan teguh iman. Lalu yang kedua, nantikanlah Tuhan. Nantikanlah pertolongan Tuhan dengan sabar dan setia sampai Tuhan menjawabnya. Ya, nantikanlah Tuhan. Mazmur 27 ayat 14. Mazmur 27 ayat 14. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Ya, jadi kalau kita tadi masuk di dalam penuaian, banyak masalahnya, tapi kita dipesan kuatkan dan teguhkan hatimu. Karena itu tuaian itu pasti terjadi. Tuaian itu macam-macam. Nanti kita akan lihat juga apa saja yang kita tuai, saudara. Ini ayat ini menunjukkan bahwa ada kekuatan yang kita perlu bangun untuk kita menghadapi tahun-tahun ini menjadi penuai-penuai. Ya, karena keadaan akhir zaman tuh seperti yang ditulis di dalam 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 9, ya. Banyak orang-orang yang hanya mementingkan diri sendiri dan sebagainya. Bolehkah kita lihat sebentar itu? 2 Timotius 3. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Saudara percaya ini masa-masa sukar? Amin ya. Manusia mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Setuju ya? Kerja pagi, siang, malam sampai pagi lagi. Akhirnya jatuh sakit atau marah-marahan, sikat-sikatan, bunuh-bunuhan. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua. Sudah ada belum? Berontak terhadap orang tua? Nah, gara-gara nggak dapat handphone baru aja bunuh, saudara. Ya? Dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama. Nah itu dia, ya. Agama itu sudah dianggap sepele sekali, saudara. Kalau bisa oke, kalau enggak udah. Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, ya, dendam sehingga gampang sekali murka dan saling membunuh. Suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. Suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhi orang-orang yang seperti itu. Artinya ibadah rajin, setia, tetapi kelakuannya lebih baik yang tidak ibadah. Begitu saudara. Ya.
Sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyelundup ke rumah orang lain dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai-bagai nafsu. Nah, ini yang banyak kita lihat di medsos ya, anak-anak muda, istri-istri yang masih muda yang suaminya pergi bekerja lama, mereka hidup dalam ketidakkudusan, menjual diri dan sebagainya. Yang walaupun selalu ingin diajar namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Sok mau ikut sok mau cool, mau apa lagi, tapi tidak berubah-berubah, saudara. Nah, sama seperti Yanes dan Yambres menentang Musa, demikian juga mereka menentang kebenaran. Akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. Tetapi sudah pasti mereka tidak akan lebih maju, karena seperti dalam hal Yanes dan Yambres, kebodohan mereka pun akan nyata bagi semua orang. Itu kira-kira situasi akhir zaman. Dan di sekeliling kita semua sudah tergenapi, saudara. Ya? Maka dari itu kita perlu menguatkan iman kita dengan duduk diam, menanti-nantikan Tuhan. Kalaupun kita ada masalah, persoalan apa saja dalam hidup kita, tetap tunggu sampai ada jawaban daripada Tuhan. Jangan ngambil langkah sendiri. 2 Tawarin 15 ayat 7. Tetapi kamu ini ya, jadi tadi ada beberapa ayat yang menguatkan untuk kita tetap kokoh kuat bersama Tuhan. Tetapi kamu ini kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu karena ada upah bagi usahamu. Jadi kalau kita berusaha untuk kuat, kita mencari Tuhan dengan terus tekun kepada Dia, itu ada upahnya nanti, saudara. Jangan menyerah cepat-cepat, bersabar. Karena ini janji Tuhan, ada upah bagi usahamu. Jadi semua harus berusaha. Tidak tiba-tiba begitu aja semua gampang. Nah, baik, Ulangan 31 ayat 6. Ulangan 31 ayat 6. Ayat 6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Jadi ini ayat-ayat yang mirip-mirip, saudara. Beberapa kali kita lihat di Alkitab kita bahwa memang perlu kuatkan, teguhkan hatimu. Tuhan berjanji menyertai engkau. Ya, dan tidak akan meninggalkan engkau. Ada lagi ayat-ayat untuk Yosua, ya, Yosua 1. 3 kali di situ Tuhan sampaikan kepada Yosua dari ayat 6 6, 7 sampai 9. Kuatkan, yuk sama-sama ya. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Jadi kita ini harus kuat dan kokoh dan teguh menjadi pemimpin dalam melaksanakan bagian kita untuk mensupport, mendoakan bangsa ini. Jadi enggak hanya Yosua saja, saudara. Kita punya tugas. Kita berdoa terus untuk pemimpin-pemimpin kita. Yang pada waktu kemarin kita milih, kita berdoa bukan? Atau cap-cip-cup. Dan itu Tuhan mewujudkan. Ya toh? Mewujudkan pemimpin ini. Nah kita terus kawal, kita terus doakan dengan kuat, dengan tekun, dengan teguh. Supaya para pemimpin ini melakukan yang baik dan benar di hadapan Tuhan. Sehingga negara kita juga akan diberkati Tuhan. Amin. Menjadi pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan. Pasti Tuhan akan memberkati. Akhirnya masuk ke dalam tahun keemasan
daripada Indonesia kita yang tercinta ini. Ya, baik, ayat yang ke-7. Lagi diulang. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, ditambah lagi dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati, loh, tambah lagi saudara. Sungguh-sungguh dan bertindak dengan hati-hati. Artinya jangan melangkah sembarangan. Apa aja kata orang kita nurut. Apa aja yang ditawarkan orang kita sabet aja. Jangan sampai kita menjadi bodoh, saudara. Ikut aja, gampangan ikut aja. Di WA ada saudara beruntung mendapatkan 30 juta. Klik aja, kirim. Halo. Saudara mesti lewat di sini dulu. Hari gini itu ada orang kasih 30 juta gratis. Amin. Nah, karena terlalu gampang mendengarkan itu, tidak hati-hati, makanya akhirnya malah kebobolan. Mesti transfer, dikuras semua. Berapa banyak yang terkena itu. Makanya itu Tuhan pesankan, hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan dan ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Kalau beruntung pasti oke ya. Ya, tapi jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Artinya pakai maunya kita, pakai pikiran manusiawi. Karena terkutuklah orang yang mengharapkan manusia. Karena kalau kita mengharapkan Tuhan, kita akan beruntung sepanjang umur kita plus keturunanmu dijamin Tuhan. Itu terbukti. Tapi nggak boleh dikurangi 99%. Tapi seluruhnya tadi. Seluruh hidupmu 100% full percaya kepada Tuhan. Fokus kepada perkara-perkara yang di atas. Natal kemarin visinya. Nah kalau kita nggak melakukan itu, ya kita jangan bertanya-tanya kenapa saya nggak dapat. Itu ya, ya serius melakukan semuanya. Nah dalam hal kita mendapat kekuatan untuk diproses Tuhan, menjadi nanti penuai-penuai dan menuai berkat juga. Nah kita harus menanti-nantikan Tuhan dengan setia. Mazmur 123 ayat 2. Seperti apa kita menanti-nantikan Tuhan itu? Seperti mata para hamba laki-laki memandang kepada tangan tuannya. Dan seperti mata hamba perempuan memandang kepada tangan nyonyanya. Demikianlah mata kita memandang kepada Tuhan Allah kita sampai Ia mengasihani kita. Jadi berharap sama Tuhan itu terus tekun, bertalu-talu. Apa artinya tuh terus saja, nggak berhenti-berhenti sampai Tuhan itu mengasihani kita, menjawab kita, memberikan jalan kepada kita. Pasti itu akan terjadi. Karena Tuhan Allah kita Allah yang kasihnya kekal selama-lamanya. Kalau andaikan kita udah mengalami, aku sudah bersalah kepada Tuhan. Mari kita bereskan itu semua. Minta ampun sama Tuhan dari segala dosa kesalahan kita. Dan Tuhan pasti mengampuni kita. Tapi ada kesalahan-kesalahan yang disimpan terus. Yang selalu punya alasan. Tapi kan aku begini, tapi kan dia begini, begono. Nah yang seperti itu yang belum tentu dapat pemberesan dari Tuhan. Karena kita masih mengelak gitu ya. Masih beralasan. Kalau udah kita tahu salah ya udahlah minta ampun aja sama Tuhan. Apa salahnya sih? Supaya berkat itu turun atas kita. Penuaian itu turun atas kita. Ya, jadi doanya terus berharap mandang Tuhan sampai Ia mengasihani kita. Dan itu pasti akan terjadi. Baik. Nah, tadi saya sampaikan apa ya yang menjadi hal-hal yang akan kita tuai. Masih ada ayat satu lagi untuk
menanti-nantikan Tuhan ini? Mazmur 130 ayat 5 sampai 8. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Diulang sampai 2 kali karena mengharapkan pagi itu lama, saudara. Ya, tapi paginya pasti muncul enggak? Muncul. Kalau enggak muncul artinya di kiamat itu. Susunannya Tuhan enggak ubah semua. Tapi kalau masih baik-baik normal seperti sekarang ini, fajar itu pasti muncul. Cuman kalau nunggu dari jam 6 sore atau jam 7 sampai pagi cukup lama. Betul? Apalagi kalau kita enggak ada medsos, tidak ada lampu listrik, ya kan? Punya lilin satu udah mati lilinnya. Enggak punya cemilan, saudara. Menantikan pagi itu, waduh, lama sekali. Apalagi kalau saudara jaga di rumah sakit, orang yang sakit, udah mesinnya bunyi, didit. Nanti ditnya panjang, game selesai. Ya, itu menanti-nantikan seperti itu, saudara. Tapi Tuhan bilang tekun, harapkan terus. Ya, berikutnya 7, berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, kita ini Israel rohani, sebab pada Tuhan ada kasih setia dan ia banyak kali mengadakan pembebasan. Terus dialah yang akan membebaskan Israel dari segala kesalahannya. Kita adalah Israel rohani, mari kita berharap pada Tuhan dan Tuhan akan membebaskan setiap dosa-dosa kita. Nah, kalau dosa yang diampuni, itulah yang menjadi penghambat antara kita dengan Allah. Kalau dosanya sudah dihapus, diampuni, berkatnya turun. Jalan keluar dibuat Tuhan. Bahkan jalan di padang-padang gurun, artinya yang tidak mungkin bagi manusia, Tuhan bisa bukakan. 2025, ingat, bukan hal yang mudah. Banyak masalah, banyak hambatan. Saudara menuju ke sini aja mungkin sekarang ada hambatan baru di seputar mall ini. Betul? Udah kena macet tadi? Ya, ada galian-galian baru itu menurut saya, wah ini menuju gereja aja kita dapat hambatan baru ini. Di tahun yang baru, mulai dari kemarin. Betul? Nah, apalagi dari arah Lubang Buaya sana. Di depan kita ini, ya. Itu hambatan. Tekun enggak? Udahlah balik aja, kagak usah gereja. Tapi puji Tuhan saudara semua sampai di sini. Amin, puji Tuhan. Kuatkan dan teguhkan, itu hanya baru masalah jalanan, saudara. Banyak hal lagi, tapi kita harus tekun sampai kita ketemu Tuhan. Ya, nah apa saja yang kita akan tuai di masa-masa penuaian ini? Yang pertama, tuaian jiwa-jiwa. Memang jiwa-jiwa yang belum diselamatkan, jiwa-jiwa yang belum ketemu Tuhan, itu yang kita punya tugas untuk membawa mereka supaya diselamatkan. Everyone we reach, kita menggapai setiap orang dimanapun kita berada. Orang-orang yang bukan kalangan kita sendiri. Kalau saudara lihat juga sekarang di medsos, di TikTok, di mana-mana, banyak saudara-saudara kita yang beraksesoris lain, ya, tapi dia menyaksikan tentang perubahan-perubahan dalam hidupnya untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Tapi dia enggak ganti aksesoris. Ya, dia tidak takut bicara itu mendunia loh di medsos itu. Tidak usah dibawa-bawa masuk gereja, enggak apa-apa. Yang penting hatinya sudah berubah. Menyembah Allah yang lain. Yang menjadi Juru Selamat, yang menjadi pencipta dan pengampun dosa. Udah aman. Nah, dengan aksesorisnya itu dia harus bebas masuk ke dalam lingkungannya sendiri. Amin. Itulah yang menjadi everyone yang kita cari sekarang ini. Ya, Pak Niko dan beberapa nabi-nabi dunia menyampaikan sampai tahun 2033 itu masanya untuk kita bisa berjuang untuk menyelamatkan jiwa setiap orang.
Bukan berarti Tuhan Yesus datang 2033. Tapi itu masa untuk kita menjangkau mereka dengan mudah. Dengan kesaksian kita. Karena kita sudah menjadi terang. Kita sudah berkarakter Kristus. Tinggal 8 tahun lagi. Sekarang udah 2025. Mari kita berpacu ya dengan kuasa-kuasa yang lain. Untuk kita menjadi berkat buat orang-orang yang masih ada di dalam kegelapan. Bawa mereka kepada terang Tuhan. Tidak usah janji bahwa ikut Tuhan tidak ada masalah. Siapa yang bilang? Masalah tetap ada. Tetapi bedanya apa? Ada jalan keluar dari masalah-masalahmu. Amin. Nah, puji Tuhan. Itu yang pertama. Kita udah baca tadi Yohanes 4 ayat 35. Ladang sudah menguning, butuh penuai-penuai. Penuainya yaitu kita semua, orang-orang yang penuh dengan Roh Kudus, ya, yang kuat serta kokoh imannya. Jadi kalau kita nggak lulus dalam hal kekuatan kita dalam beriman, ya kita nggak bisa menjadi penuai. Karena sama aja podowai dengan mereka. Dia mengeluh, kita juga mengeluh. Oleh karena itu saudara, saya sampaikan tadi untuk kita semua ya, yang tahun kemarin engkau mungkin ada dalam keadaan yang lebih banyak mengeluh, lebih banyak jatuh sakit. Ayo kita berubah, bertindak hati-hati. Kalau tubuh kita ini sudah riskan dengan sakit penyakit, ya jangan mencobai. Ya, artinya kita punya darah yang manis, ya. Ya sudah, gulanya lepaskan itu. Jangan sudah manis ditambahin manis terus. Ya, karena sekarang memang ya yuk bilang ada BPJS, tapi tidak semudah itu saudara sekarang ngurus BPJS ini. Ya, ada teman lama kita sedang berjuang untuk dapat rujukan dari rumah sakit A. Karena penyakitnya tidak ada di situ dokternya, harus pindah. Ini sampai sekarang ini. Ya, sampai saya minta tolong dengan dokter yang ada di lingkungan kita. Itu tidak mudah saudara. Ya. Maka dari itu mintalah sama Tuhan supaya kita tetap sehat. Amin. Yang punya pabrik gula, yang punya tekanan tinggi, ya, turunkan itu saudara. Bertindak hati-hati supaya kita memuliakan Tuhan dengan tubuh dan jiwa kita yang baik-baik. Itu termasuk penuaian, ya. Baik. Jadi yang pertama kita menuai jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan. Yang kedua, kita menuai di antara kita sendiri ini, menuai akan karakter Kristus dalam hidup kita. Sudah Kristen, tetapi karakternya belum Kristen. Lebih bagus yang belum Kristen malah karakternya. Gitu saudara. Ya, sudah beribadah, sudah tapi itu masih menyenangkan dagingnya. Ya. Mari kita baca Galatia 5, 22-23. Itu sudah hafal pasti, buah roh. Tapi kita ingatkan kembali. Tapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Biasanya yang paling akhir ini agak lebih sulit saudara. Ya, makanya ditaruh paling akhir. Nah hari ini ada 9 ya, 9 jenis. Tapi buahnya 1, rasanya 9, nano-nano. Apakah ada semua sudah di kita? Nah itu saudara cek sendiri masing-masing. Mana yang kita masih belum, nah di situ kita tekuni terus. Ya, mungkin masih gagal terus di dalam penguasaan diri. Ya, kita membiasakan itu, melatih diri. Untuk ketika ada sesuatu, diam, kunci mulutnya gitu ya. Supaya kita proses demi proses lulus
menyenangkan hati Tuhan. Itu 9 daripada buah roh. Ya. Jangan berhenti di satu, saudara. Wah, aku sukacita aja, padahal sukacitanya kalau pas Natalan, ada kue, ada hadiah, ros kado, ya. Sukacita, setelah selesai itu lalu ngambek lagi, muram lagi, ya. Tapi sukacita yang dari Allah itu apapun yang terjadi kita tetap sukacita. Nah itu yang enggak biasa, enggak umum, saudara. Damai sejahtera juga begitu, tenang. Apapun yang terjadi, banyak suara-suara di depan, ada virus-virus baru dan sebagainya. Tenang aja, kalau engkau tidak tenang makin daya tahannya makin menurun. Kalau kita gelisah, kalau kita takut, itu lebih gampang kena penyakit. Tapi kita tenang bersama Tuhan, menanti-nantikan tadi kekuatan daripada Tuhan. Oke? Baik, karakter Kristus harus ada dalam kita. Mana yang masih belum kita raih itu bersama-sama di musim penuaian ini. Supaya banyak orang bisa melihat kita dan bisa kita tuai. Amin. Ini untuk kalangan kita sendiri. Karakter Kristus. Pikirkan perkara-perkara yang di atas. Nah, tuaian yang ketiga, jenis tuaian yang ketiga adalah ini yang paling enak dan nyaman, tuaian berkat, saudara. Berkat-berkat Tuhan disediakan tadi. Ya. Kita baca Yesaya 60 ayat 5 sampai 7. Yesaya 60. Pada waktu itu engkau akan heran, melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan akan berbesar hati sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu. Nah ini amin, 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 ya kan? Dan kekuasaan bangsa, kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Amin. Sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu, unta-unta muda dari Midian dan Eva. Siapa mau didatengin unta? Saudara punya rumah cukup buat unta? Tingginya berapa meter ya Bu ya unta ya? Sekitar 3 meter gitu ya. Jadi artinya kita ini kan orang di sana ya. Jadi zaman kita sekarang adalah apa saja yang datang kepada kita ya. Mungkin saham-saham semua datang semua kepada kita. Amin. Nah, pelebaran-pelebaran tanah-tanah milik saudara. Apa saja yang engkau kerjakan berhasil. Itu mereka semua akan datang dari Sheba, akan membawa emas dan kemenyan serta memberitakan perbuatan masyhur Tuhan. Oke? Tuh. Segala kambing domba Kedar akan berhimpun kepadamu, domba-domba jantan Nebayot akan tersedia untuk ibadahmu. Semuanya akan dipersembahkan di atas mezbahmu sebagai korban yang berkenan kepadaku dan aku akan menyemarakkan rumah keagunganku. Jadi kalau ada berkat-berkat datang, saudara diberkati lebih penuaian berkat. Jangan lupakan rumah keagungan Tuhan. Kembalikan menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan. Amin. Apa yang saudara sudah tabur tidak akan pernah sia-sia. Dan apa yang kau tabur itulah yang akan kau tuai sekarang. Taburan-taburan di tahun kemarin. Apa saja. Mungkin engkau berbelas kasihan kepada orang miskin. Mungkin engkau memberikan ota orang tua asuh. Mungkin engkau memberikan dana-dana sumbangan untuk pekerjaan Tuhan. Baik di sini, mungkin di kampung sawah kemarin membangun. Ada banyak anak-anak Tuhan dari sini juga menjadi berkat di sana. Itu Tuhan catat semuanya. Dan nanti satu waktunya engkau akan menuai kembali. Tapi jangan minta mana Tuhan. Itu artinya jual beli. Ya. Tapi kita menabur dengan rela dan pasti dan tentu engkau akan menuainya. Bahkan kadang-kadang kita menabur dengan tulus hati tapi disalahgunakan. Ya. Tidak diterima, malah dibalik-balik
disalah-salahkan, ditanya. Tapi enggak apa-apa, bersyukur aja. Artinya bola di tangan dia sekarang. Kita sudah memberi, tapi dia tidak berterima kasih. Urusannya sama Tuhan sendiri. Dan kita tidak akan menjadi miskin gara-gara orang-orang yang seperti itu. Amin? Ya. Terus itulah yang Tuhan sediakan double porsi buat kita sekarang ini. Sampai dengan kita masuk di dalam 2033, setelah itu apa yang terjadi kita tidak pernah tahu. Atau sebelum itu Tuhan sudah datang, kita juga tidak tahu. Tapi lakukanlah yang baik dan menyenangkan Tuhan. Supaya kita menuai. Yang pertama tadi menuai apa, saudara? Jiwa-jiwa yang belum diselamatkan. Kedua, menuai. Dan berkat dulu Pak, berkat ketiga. Kedua apa? Karakter kita orang-orang Kristen ini harus berkarakter Kristus. Itu ya, Galatia 5 tadi, buah roh harus ada. Supaya kita menjadi terang, yang tahun kemarin visinya. Menjadi terang dimanapun kita berada. Di dunia yang tergelap itu. Kita menerangi dan mereka percaya bisa dibawa kepada Tuhan. Itulah berkat buat kita. Karakter kita diubahkan menjadi manusia baru di dalam Kristus Tuhan. Lalu yang ketiga baru adalah tuaian berkat. Amin. Amin. Ya, kalau saudara percaya tapi lakukan semuanya tadi dulu yang dari atas itu. Menanti-nantikan Tuhan, kuatkan dan teguhkan hatimu. Ya toh? Jangan goyah, jangan gampang percaya, bertindak hati-hati. Jangan melenceng ke kiri dan ke kanan. Lurus sama Tuhan. Disitulah tuaian-tuaian akan kita nikmati bersama-sama dengan Tuhan. Ya, karena apa? Tuhan yang bela kita. Apapun yang terjadi, orang mau memfitnah, orang mau membuli, orang mau membolak-balikan fakta, Tuhan yang bela kita. Tidak usah ngapa-ngapain dah kita. Karena katanya kan hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus dalamku. Maka dari itu percayalah urusan musuh-musuh kita itu Tuhan yang bela. Amin. Ya, jadi memasuki 2025 kita tidak usah kecut, tidak usah ketakutan, wah ada virus lagi. Enggak akan mencok ke kita kalau kita tutup bungkus dalam kuasa darah Yesus. Selesaikan semua masalah dosa-dosa kita. Sebentar lagi kita akan perjamuan kudus, jangan biasa-biasa saja. Tapi selesaikan hati kita dulu sama Tuhan. Minta ampun, bersih, dan semua masalah-masalah dalam hidup kita oleh darah Yesus diselesaikan hari ini. Jangan bawa masalah ke dalam 2025. Lepaskan. Malam tidur kita berkata, terima kasih Tuhan untuk setiap masalah yang ada. Aku lepaskan malam ini, besok urusan lagi. Karena kekhawatiran sehari cukup untuk sehari saja. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Mari kita siapkan hati untuk perjamuan kudus supaya benar-benar berkenan di hadapan Tuhan. Kita tidak bermasalah sehingga darah Yesus menyatu dengan darah kita menjadi kekuatan yang dahsyat. Dalam nama Yesus. Kuatkan dan teguhkan hatimu, itu ada lagunya saudara. Ya, kita mungkin semua udah tahu. Dan juga janji Tuhan, Allah yang bela. Mari kita bangkit berdiri, siapkan hatimu sejenak. Periksa apakah aku sudah beres sama Tuhan hari ini. Ya, karena kasih Tuhan juga tidak berkesudahan setiap harinya. Kuatkan dan teguhkan hatimu.
kuatkan dan teguhkan hatimu. Jangan takut dan tawar hati, sebab Tuhan besertamu. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Yesus Tuhan berjalan di depanmu, berikan kemenangan. Mari sekali lagi, kuatkan dan teguhkan. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Jangan takut dan tawar hati, sebab Tuhan besertamu. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Yesus Tuhan berjalan di depanmu, berikan kemenangan. Yesus Tuhan berjalan di depanmu, berikan kemenangan. Yesus Tuhan berjalan di depanmu, berikan kemenangan. Yesus Allah yang bela kita, Allah yang bela. Siapa lawannya? Lebih dari pemenang dalam segala hal. Ku pasti dapat lakukan semua. Yesus yang beri kemenangan, oh terpujilah namanya. Allah yang bela, Allah yang bela. Amin. Haleluya. Siapa yang lawannya? Lebih dari pemenang dalam segala hal. Ku pasti dapat lakukan semuanya, lakukan semua. Yesus yang beri kemenangan, oh terpujilah namanya. Yesus yang beri kemenangan, oh terpujilah namanya. Kiara bayara labasika. Ambil waktu sejenak sebelum kita makan tubuh dan darah Yesus. Mari cek, apakah aku sudah beres dengan Tuhan? Setiap saat ada kan pemberesan dengan Tuhan. Ampuni setiap kelemahan-kelemahan dan kekurangan kita. Minta ampun sama Tuhan. Apapun yang terjadi, kuatkan dan teguhkan hatimu. Nantikanlah Tuhan.
agar dia berkarya terus dalam hidup kita. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu ya Bapa. Kami boleh mengambil bagian dalam penderitaan-Mu. Dan kami boleh memperingati akan penderitaan-Mu itu pada hari ini. Biarlah kami menerima mujizat-mujizat-Mu yang baru di dalam setiap kehidupan kami. Kami siap menjadi penuai-penuai di akhir zaman ini. Kuduskan setiap kami ya Tuhan, agar kami layak menerima sakramen perjamuan-Mu pada siang hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi dan katakan kepada Tuhan, aku percaya Tuhan sudah mati buat kita. Sebab apa yang telah kutuliskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari makan dalam nama Yesus. Mari angkat cawan ini di tangan kanan tinggi-tinggi. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Mari minum dalam nama Yesus. Mari naikkan syukur kepada Tuhan dengan kata-kata saudara. Jangan syukur kepada Tuhan. Terima
percaya akan janji-janji Tuhan. Semua masalahmu diselesaikan oleh Tuhan pada hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pintu-pintu yang baru terbuka bagi jalanmu. Terima kasih sebagai kesehatan, kekuatan, kesembuhan Tuhan turunkan atas kita semua. Kekuatan yang baru, kuatkan dan teguhkan hatimu untuk masuk di dalam semua yang Tuhan izinkan terjadi. Penuaian jiwa-jiwa, penuaian berkat, penuaian karakter, semua boleh terjadi dengan ucapan yang syukur kepada Tuhan. Terimalah pengurapan yang baru daripada Tuhan. Untuk engkau kuat, untuk engkau tekun di dalam Tuhan. Tidak mudah menengok ke kiri ataupun ke kanan. Terima kasih Tuhan. Semua yang didoakan pada hari ini, Tuhan berikan jawabanmu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang terima berkat Tuhan katakan amin. Mari arahkan hati kita untuk bawa pulang berkat Tuhan pada tahun yang baru ini. Yaitu damai dan sejahtera Tuhan yang berlimpah-limpah. Sinar kemuliaan Tuhan yang baru turun atas setiap kehidupan dan keluarga-keluarga. Di dalam kuasa darah Yesus kita pulang dalam damai dan sejahtera. Serta berkat-berkat Tuhan yang berlimpah. Terus hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Yang percaya sudah menerimanya katakan bersama. Amin. Selamat tahun baru. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapak Ibu Saudara bisa bersatu nyenak mengucap syukur atas ibadah pagi siang hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara nanti